Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinur Syabani dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan jangan lupa pula panjatkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju era yang telah menderang, yakni dinul Islam. Yang kedua kalinya, yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Genggong Kiai Haji Ahmad Hasan Mutawakkilallah SIMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Genggong Bapak Abdul Aziz BMAG, dan yang saya hormati Ustadz Murabbi Firman Harjo sebagai dosen mengampu psikologi pendidikan, dan yang saya hormati kepada penemu Hanifidah Dr. Hanifuddin MAG dan Dr. Khairutul Irawati Mahmud MPDI, dan tidak lupa teman-teman yang saya cintai dan yang saya sayangi. Tetap semangat teman-teman untuk puasanya. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang bakat dan motivasi dalam proses belajar. Yang pertama itu ada bakat dalam belajar. Pengertian bakat adalah kemampuan yang dimiliki seorang sebagai potensi yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Nah, bakat ini bersifat laten, potensial, dan bisa tumbuh serta dikembangkan. Nah, beberapa ahli memberikan definisi bakat yang meliputi faktor-faktor internal seperti kecenderungan bawaan, minat, dan motivasi, serta faktor eksternal di sini adalah seperti lingkungan, latihan, dan kesempatan. Kemudian yang kedua itu ada jenis-jenis bakat. Nah, bakat ini terbagi menjadi dua, yakni bakat umum dan bakat khusus. Yang pertama itu ada bakat umum, yakni adalah kemampuan yang dimiliki oleh semua orang, sementara bakat khusus adalah kemampuan yang spesifik atau tidak semua orang memilikinya. Jadi spesial begitulah ya. Nah, dengan jenis bakat, ada 8 jenis bakat berdasarkan teori dasar majemuk oleh Howard Gardner, meliputi yang pertama itu bakat akademik, kreatif, dan produktif. Kemudian ada bakat musikal, kinestetik atau psikomotorik. Kemudian ada bakat sosial dan kepemimpinan. Kemudian bakat naturalis, bakat administrasi, dan yang terakhir bakat mekanik. Kemudian yang ketiga itu ada faktor-faktor mempengaruhi perkembangan bakat. Nah, hal ini terdiri dari faktor internal seperti yang tadi, faktor bawaan, yakni genetik dan faktor kepribadian, serta faktor eksternal seperti lingkungan, latihan, dan praktik kependidikan, kesehatan, ketahanan mental dan emosional, dukungan waktu dan waktu. Nah, faktor-faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi perkembangan bakat seseorang. Kemudian yang keempat ada peran bakat dalam belajar. Nah, bakat ini dimainkan secara peran penting dalam belajar dengan meningkatkan motivasi intrinsik atau perkembangan keterampilan lebih cepat, kemudian kepercayaan diri, pengembangan kreativitas, dan identitas diri. Namun, usaha dan dedikasi juga diperlukan untuk mencapai potensi penuh dalam bidang bakat tersebut. Oleh hal itu, harus ada usaha guru dalam mengenalkan dan mengembangkan bakat siswa. Nah, di sini guru memiliki peran penting dalam mengidentifikasi atau mendorong ekspresi diri dan untuk menyediakan materi yang relevan, serta memberikan mentoring, mengadakan aktivitas ekstrakurikuler, dan menyediakan sumber daya untuk mengembangkan bakat siswa atau anak didiknya. Kemudian ada motivasi dalam belajar. Nah, yang pertama itu ada pengertian motivasi dalam belajar. Motivasi adalah kekuatan internal yang mendorong individu untuk belajar dan terlibat dalam aktivitas pembelajaran. Nah, dorongan internal ini memotivasi siswa untuk belajar dengan tekun dan mencapai tujuan mereka. Nah, kemudian ada tujuan dan fungsi motivasi belajar. Motivasi belajar mendorong siswa untuk memulai
proses belajar, menetapkan tujuan yang jelas, dan memberikan fokus pada pencapaian tujuan tersebut. Hal ini juga mempengaruhi pilihan perilaku siswa yang mendukung tujuan belajar mereka. Kemudian ada teori motivasi belajar. Ada berbagai teori motivasi seperti hierarki kebutuhan Maslow, terus ada teori harapan Fromm, kemudian ada teori ERG oleh Clayton Alderfer, kemudian ada teori motivator oleh Eugene Herberg, kemudian ada teori Deci dan Ryan, serta teori Skinner yang memberikan pemahaman yang beragam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, kemudian ada macam-macam motivasi. Nah, motivasi dapat dikelompokkan berdasarkan kategori seperti motif bawaan, motif yang dipelajari, motif intrinsik atau ekstrinsik, serta faktor-faktor lingkungan dan psikologis yang mempengaruhi motivasi belajar siswa tersebut. Kemudian ada hubungan minat, motivasi, dan presentasi siswa. Nah, minat dan motivasi siswa saling terkait dan mempengaruhi proses dan hasil belajar mereka di sekolah. Nah, guru memiliki peran penting dalam membangun atau merangsang siswa untuk lebih terlibat dan bersemangat untuk belajar. Dalam memahami konsep motivasi dalam belajar serta faktor-faktor pengaruhinya, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung agar siswa tersebut mencapai potensi belajar secara optimal. Oke, sekian dari saya. Jika banyak salah kata atau pengertian yang kurang jelas, mohon maaf karena saya di sini juga belajar dan kebetulan saya juga sedang puasa, jadi mungkin agak tidak fokus ya. Mohon maaf. Saya Dulur Sabani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.